Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinonto Antirayo di program Menang Bersama Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, like sebanyak-banyaknya, dan jangan dilewati video ini atau tonton terus video ini sampai selesai agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah atau renungan-renungan dari saya. Lalu terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan atau support dari Bapak Ibu Saudara. Dan doa kami untuk Bapak Ibu agar supaya Tuhan terus memberkati dan menyertai Bapak Ibu Saudara. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini, atau bisa menghubungi kami di 0852 4030 2930. Nanti tim doa kami, tim doa Yabes, akan mendoakan Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pasti doa kami menyertai Bapak Ibu Saudara. Dan tema khotbah saya atau tema renungan saya saat ini adalah peluang untuk maju. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita bisa temukan di dalam kitab Yosua pasal 6 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata begini, saya akan bacakan, bahwa pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama tentang kisah Yeriko atau tembok Yeriko yang hancur ya, ketika mereka atau orang-orang Israel terutama yang dipimpin oleh Yosua ketika mereka mengedari atau mengelilingi tembok Yeriko, lalu kemudian runtuh dan hancur. Nah, di sini ada hal yang menarik, yang luar biasa yang perlu kita lihat dan pelajari. Bahkan kita perlu mengingat bahwa Tuhan itu luar biasa. Ketika bahkan selain Tuhan memberikan tanda kepada seorang orang percaya, Tuhan juga terlibat di dalamnya dengan melakukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang tidak dipahami, yang sulit dimengerti oleh manusia, yang bahkan sekalipun Yosua tidak bisa menyelami pikiran atau kehendak Tuhan. Yang sebenarnya kalau kita perhatikan bahwa Yosua ini adalah seorang pemimpin yang sudah diberikan suatu kekuatan iman, atau sudah diberikan suatu landasan agar supaya dia berpegang pada landasan itu, yaitu dia harus merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan siang dan malam supaya dia berhasil dalam hidupnya. Tetapi ketika dia sedang berhadapan dengan orang-orang Yeriko atau Raja Yeriko, yang pada waktu itu Tuhan berbicara bahwa Tuhan akan menyerahkan Raja Yeriko, lalu kemudian dia menangkap pesan Tuhan ya. Dia nggak diam saja, dia tidak, karena begini biasanya seorang pemimpin ya, ketika dia sedang beraktivitas lama atau kemudian mungkin dia sedang sibuk dengan hal yang lain, pasti dia akan lupa dengan sesuatu. Nah, sesuatu ini sangat penting. Banyak pemimpin, ya, banyak orang percaya ketika sedang sibuk dengan hal yang lain, dia tidak sedang sibuk mendengarkan Tuhan. Dia malah sibuk dengan yang lain. Tetapi beda dengan Yosua, ketika dia sibuk dengan hal yang lain, karena seorang pemimpin ya, kita tahu bersama Yosua kan seorang pemimpin, pasti dia tidak hanya berhubungan dengan para imam, tentu dia akan berhubungan dengan para prajurit dan rakyat atau orang-orang Israel pada waktu itu. Tentu harus terkonfirmasi dengan mereka. Tetapi ini adalah hal yang menarik, karena di sini ada beberapa alasan
mengapa kita memiliki peluang untuk maju? Karena alasan pertama bahwa karena Tuhan tahu bahwa kita mampu melakukannya. Tuhan tahu Yosua tuh mampu. Yosua tuh mampu menaklukkan Yeriko, ya. Tuhan tahu Yosua itu punya potensi. Dia punya sesuatu yang luar biasa, lain daripada yang lain. Karena seorang pemimpin itu harus berbeda dengan yang lain, ya. Seorang pemimpin karena begini, selain saya katakan tadi, Tuhan memberikan dia dasar yang kuat, ya. Dia akan berhasil dan beruntung dalam hidupnya ketika dia tidak lupa memperkatakan kitab Taurat, atau dia tidak lupa memperkatakan firman Tuhan. Maka kita lihat di sini adalah kemampuan manusia yang diberikan kemampuan Tuhan kepada dia, sehingga Tuhan tahu bahwa dia mampu melakukannya. Karena kadang kita nih begini, kita merasa rendah diri karena kita nggak mampu. Kita sering memberikan alasan apapun kepada orang lain dan sebagainya, bahwa kita tuh nggak mampu, padahal kita mampu melakukannya. Atau kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku nggak mampu, ya. Berbeda ya, ketika kita mengatakan Tuhan aku nggak mampu dan aku berserah kepada Engkau. Berbeda dengan ketika kita berkata Tuhan aku nggak mampu, tetapi kita tidak berserah kepada Tuhan. Nah, Yosua dia uh, dia berharap kepada Tuhan. Dia benar-benar Tuhan tahu bahwa dia mampu untuk melakukan. Dia mampu menerobos tembok Yeriko. Dalam hidup kita, Tuhan tahu bahwa kita tuh mampu menerobos segala sesuatu yang mungkin ada di hadapan kita. Kita menghadapi itu dengan takut akan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Sama seperti Yosua ketika dia menghadapi tembok. Mungkin dalam hidup kita, tembok itu berbicara tentang masalah hidup. Tembok itu berbicara tentang persoalan yang sudah bertahun-tahun ada yang merintangi kita. Tetapi kalau kita menaruh harapan kita pada Tuhan, karena Tuhan tahu kita mampu, maka Tuhan akan melakukan, Tuhan akan melaksanakan. Yang pasti kita sudah melakukan bagian kita. Yang penting kita sudah melakukan apa yang menjadi tugas kita. Ya, Yosua dia tahu apa yang harus dia lakukan. Yosua tahu apa yang dia harus kerjakan, sehingga ketika dia menerima firman Tuhan, bekal bagi dia harus melangkah. Yang mereka lakukan adalah mereka harus melangkah maju, ya. Kenapa? Karena ada peluang untuk maju. Karena Tuhan tahu bahwa mereka mampu melakukannya. Itu alasan pertama. Alasan kedua, mengapa kita memiliki peluang untuk maju? Mengapa Yosua memiliki peluang untuk maju? Karena Tuhan telah melengkapi kita. Tuhan telah melengkapi Yosua. Tuhan telah melengkapi Bapak Ibu Saudara. Tuhan telah melengkapi saya. Mengapa kita harus maju? Ya, bahkan memiliki peluang untuk maju. Karena Tuhan telah melengkapi. Orang yang kalau sudah diperlengkapi Tuhan, pasti ya dia akan terus maju, dia akan terus merenungkan apa yang menjadi kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita sudah diperlengkapi Tuhan, maka tidak akan khawatir, tidak akan gentar. Kenapa? Karena sudah ada bekal, sudah ada atribut-atribut yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita maju. Yosua, selain dia diperlengkapi dengan atribut-atribut ya, tentang shield, tentang defensif dan lain sebagainya, namun Tuhan juga tidak lupa memperlengkapi dia dengan firman Tuhan, sehingga dia berhasil dan beruntung dalam hidup. Bukan berarti Musa tidak berhasil ketika dia memimpin bangsa Israel, tetapi ada di sisi lain kita bisa melihat kepemimpinan dua orang ini atau dua pribadi ini adalah luar biasa, ya. Tetapi saya tidak membahas tentang salah satu tokoh tersebut yaitu Musa, tapi saya akan membahas tentang Yosua ini, di mana dia, kalau kita lihat ya, ketika mereka sedang berada di satu tempat hampir sampai ke Yeriko, maka mereka melihat dan mereka kemudian mendengar firman. Mereka tidak langsung bertindak, tetapi mereka mendengar instruksi, petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Itu yang luar biasa. Kenapa? Karena kita sudah dilengkapi oleh Tuhan. Orang yang sudah dilengkapi oleh Tuhan, dia akan terus melihat bahwa Tuhan akan terus campur tangan dalam hidupnya. Mungkin Bapak Ibu Saudara hari ini sedang bergumul dengan masalah-masalah Bapak Ibu, sedang bergumul dengan persoalan-persoalan Bapak Ibu yang mungkin saja setiap hari bertemu dengan masalah yang sama, persoalan yang sama. Tetapi sebenarnya kita perlu sadari, kita ini sudah diperlengkapi oleh Tuhan dengan perisai iman, dengan kekuatan daripada Tuhan. Alasan ketiga, mengapa kita memiliki peluang untuk maju? Karena Tuhan telah mempersiapkan kita. Bapak Ibu Saudara, alasan ketiga ini adalah luar biasa, ya, sangat excellent. Kenapa? Karena Tuhan telah mempersiapkan ya kehidupan kita. Ya, selain kita mempersiapkan diri, kita tuh harus pastikan diri kita bahwa Tuhan sudah mempersiapkan diri kita.
Kalau kita mampu memposisikan diri seperti ini, maka kita akan melihat bahwa kita akan punya peluang untuk maju dan kita akan menang dalam segala tantangan, segala persoalan. Mungkin mudah berkata seperti ini, tapi kalau kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan, pasti Tuhan akan turut campur tangan, Bapak Ibu Saudara. Nah, persoalannya Tuhan tuh sudah persiapkan kita, tapi kita nggak mau mempersiapkan diri untuk Tuhan. Ya, Tuhan sudah perlengkapi kita, sudah persiapkan kita, Tuhan tahu tuh kita mampu, tetapi kita sendiri kadangkala menganggap diri kita nggak mampu. Ya, kenapa? Karena kita berpikir bahwa Tuhan tidak sedang memperlengkapi kita, Tuhan sedang tidak mempersiapkan kita, padahal pikiran kita lah yang membuat seperti itu. Tetapi marilah kita terus percaya kepada Tuhan, terus mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi, maka Tuhan akan memberkati kita dimanapun kita berada. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.